Ahok. Iya, iya. Masing-masing secara hukum. Abang melihat Egy Sujana, Bang Egy ini seperti apa, Bang? Itu langkah yang tepat atau memang mediasi yang baik atau apa tuh gimana? Ya kalau menurut saya agak cerdik juga. Cerdik saya. juga. Putar Cerdik. baliknya pas nih. Ya cerdik juga ya, artinya pertama adalah dia melihat bahwasanya ketika dikatakan ijazahnya asli, ya, Ya. dia melihat celah itu restoratif justice itu. Oh, Ya. bisa dipakai itu ya? Bisa dipakai itu. Kan memang dia tanggal 7 Januari 2025. Egy pernah mengatakan, kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi, case close. Case close. Oh, dia udah declare itu ya? Ya, karena 8 Januari dia bertemu Pak Jokowi, ya dia mendapatkan restoratif justice. Setahun kemudian. Tahun kemudian. Ya kan? Dan itu kenapa dikuatkan lah oleh penasihat hukum dia. Nah, penasihat hukum dia kan yang mengajukan restoratif justice. Kalau nggak salah 17 Desember 2025. Oh, hampir setahun ya. Enggak dong. Setelah Desember dia 2025 ini sekarang berapa bulan? Ini kan Februari 2026. Tapi Bang, artinya pertemuan Bang Egy sama Pak Jokowi itu kan Bang Egy bilang, kalau saya diperlihatkan ijazah asli, langkahnya akan berbeda. Berarti Bang Egy udah lihat, Egy Sujana udah lihat ijazah aslinya nih? Saya rasa enggak. Yang diperlihatkan itu adalah penasihat hukumnya. Oh, oke. Kan itu diserahkan ke penasihat hukumnya, walaupun pada saat itu digelar perkara khusus itu, kalau nggak salah 15 Desember, ya 2025 kemarin, itu dia tidak hadir. Tapi kuasa hukumnya hadir. Makanya saya katakan, kenapa saya bisa tahu juga, walaupun dikatakan bahwa Andi Aswan itu diusir, menurut versi mereka, ya kan saya ketawain aja. Karena saya juga di dalam ada, saya lihat waktu dibuka. Jadi aslinya diusir apa enggak? Ya enggak diusir lah. Apa ya? Kenapa Sebenarnya daripada terjadinya? bikin ribut di situ? Karena kan si Hozinuddin itu kan teriak-teriak kan di situ. Saya berkeberatan adanya Andi Aswan di situ, nggak ada legal standing dan sebagainya. Padahal setiap yang namanya saksi pelapor maupun terlapor, ya diperkenankan untuk mendampingi 2 orang. Saya mendampingi Marwet Samuel Swecken, salah satu saksi pelapor. Boleh sebenarnya. Boleh. Diperbolehkan ya. Boleh sebenarnya. Nggak menyalahi Nggak aturan. menyalahi aturan. Tapi kalau mereka teriak-teriak, si Ahmad Hozinuddin yang dipecat oleh RRT itu sebagai lawyer, teroris itu, ya kan, sebagai lawyer yang sekarang diambil alih oleh Refli Harun, ya itu dia melakukan itu. Ya kalau buat saya kan malu lah kayak gitu, yang hal yang kayak kecil gitu kan. Makanya saya izin sama Dirtipidum, ya dengan yang lainnya saya untuk menunggu di luar saja. Nah, di luar apakah saya keluar meninggalkan tempat? Enggak. Masih di situ. Mas Andi duduk sini aja. Saya mendengar semua percakapan itu. Ya. Ketika itu mau dibuka pun saya masuk ke dalam. Apakah mereka teriak-teriak? Enggak juga. Karena saya lihat mukanya mereka pucat semua. Pucat. Ketika dibuka itu ternyata ada ijazahnya. Oh, ada nih. Ada ijazahnya. Oh, ada embossnya. Oh, ada watermarknya. Oke. Gitu. Nah, itulah. Tapi lucunya buat saya, ini mereka ini memang luar biasa. Memutarbalikkan fakta. Apa yang bikin makin lucu nih? Ketika di luar, omongan yang di dalam sama di luar tuh 360 derajat berbeda. Beda lagi. Total. Karena memang tujuan mereka itu adalah bagaimana menarik atensi publik untuk membenarkan pembenaran mereka. Bukan kebenaran yang dicari, pembenaran. Pembenaran. Apa yang mereka akan dibenarkan oleh publik. Untuk menarik atensi itu. Apakah publik itu melihat bahwa mereka itu ada disetujui? Enggak. Maka muncullah yang namanya kaum baru, bani baru. Baru lagi nih. Iya, ada kaum baru. Apa nih namanya? Ya kan, kalau itu ada kaum Quraisy, ada kaum A gitu kan. Ini namanya kaum Salawi. Salawi. Artinya apa nih? Salah Jokowi. Kaum Salawi, salah Jokowi. Ya semuanya salah Jokowi. Pokoknya apa-apa salah Jokowi. Apapun salah Jokowi kan gitu. Karena kan mereka selalu mengatakan atas nama rakyat. Ya saya bilang gak usah nama rakyat itu banyak sekali itunya. Ya kaum Salawi boleh. Kaum Salawi. Kau yang katakan kaum Salawi kan itulah mereka. Persentase berapa persen sih? Kecil lah. Karena kan kumpulan kolam-kolam yang pokoknya Jokowi salah. Nah, pokoknya Jokowi salah semua. Tapi Bang tadi Bang soal Abang bilang Bang Roy Suryo dan lain-lain ini hanya untuk mencari atensi. Tapi dengan waktu yang panjang, effort sebegitu besar, apakah hanya sekadar atensi, Bang?
Oh, jadi sebetulnya ini sudah ditumpangi dengan kepentingan politik. Ini Ini panjangnya ada kepentingan politik. dugaan atau apa Ya, Abang saya ada lihat? kita melihat itu dugaan juga boleh dikatakan Iya, gimana dugaan, Abang lihatnya? ya bukan sesuatu yang Parameternya apa, Bang? Karena apa? Contoh-contohnya ada, indikator-indikatornya ada. Indikatornya apa yang paling kentara nih Abang? Satu, ya ketika itu terus muncul yang namanya purnawirawan, kelompok purnawirawan, Oke. yang bukan yang resmi ya, Hmm. kelompok purnawirawan. Purnawirawan yang enggak, organisasi. Bukan purnawirawan, organisasi, forum lah menurut forum saya. lah ya, bukan Ya. perkumpulan Forum resmi ya. Oke, perkumpulan iya. resmi. Nah, mereka kan mendukung, Ke sana ya. Ya. Iya. dan ingat kolom-kolom mereka tuh berbeda masing-masing. TPUA berbeda, ya kan? Roy Suryo Tifa itu teroris ini pun berbeda. Dari kelompok-kelompok berbeda. Kelompok-kelompok maksudnya. berbeda. Circle-nya Circle berbeda, tapi Beda-beda. tujuan sama. hmm, Gitu. ya, ya. Apa? Mereka pertama, bagaimana mendowngrade semua legacy Pak Jokowi ya di mata masyarakat Selama 10 tahun ini. selama 10 tahun. Itu sasaran Oh, antara. ini maksud Abang menyampaikan ini kelompok yang menunggangi ini ingin tujuannya itu. Nah, tunggu, ada akhirnya lagi? nih tujuannya, Oh, lanjut. ya kan? Jadi sasaran antara, bagaimana mendowngrade legacy maupun juga pengaruhnya Pak Jokowi di mata masyarakat. Ya. Berat nih. Kemudian Pak Jokowi kan ada anaknya namanya Mas Gibran Ya. sebagai wakil presiden. Masih. Inilah tujuan akhirnya. Oh. Jadi tujuan akhirnya itu bagaimana Mas Gibran ini bisa dimakzulkan. Jadi Abang sebut makanya sasaran antara. Sasaran antara Target utamanya Mas Gibran. Mas Gibran. Ini arahnya kemana? Arahnya 2029. Kenapa 2029? Kalau 2029 ditunggu, semakin kuat. Dia tidak mempunyai harapan untuk maju gitu loh. Karena kita kan selalu mendengung-dengungkan 2 periode untuk Prabowo Gibran. Yes. Ya kan? Kalau dia berani, pemilik partai pula, tarung jadi presiden. Ngapain jadi wakil presiden? Dari dua ngapain ya? Iya kan? Dan ngapain mencoba mendongkel-dongkel dengan cara apapun? Tapi sorry Bang, simpul apa Abang melihat bahwa ini bisa ditarik ke Mas Gibran? Simpulnya, buku namanya Gibran Endgame. Gibran Endgame. Oke, Abang lihat itu dulu ya. Satu kan? Jelas tuh paling jelas. Ini ya. kan ada pesan sponsor di situ. Kenapa kok Gibran tiba-tiba Kemudian muncullah yang namanya purnawirawan tersebut. kelompok-kelompok Kelompok tadi tuh. ya? Walaupun semua ini, kalau kita circle, kita gabung, ini kan barisan sakit hati semua. Kalau kita lihat historicalnya, Historicalnya di background Ya, itu ya. pasti kita bisa riset lah. bisa riset. Bisa googling lah kita. Iya. Disitulah poinnya. Karena begini, menurut dari apa Burhanuddin ya, survei itu kan 80% lah kesukaan masyarakat ke Pak Jokowi masih kuat. Approval ratingnya Approval Pak ratingnya Jokowi Pak masih Jokowi tinggi artinya. masih tinggi. Ya kan? Bayangkan loh, ini sudah berapa? Sudah setahun lebih Tahun kan? kedua lah. Tahun Pak kedua Prabowo udah ya. step down kan? Iya, iya. Masih tinggi approval. Buktinya apa? Yang datang di Solo itu bukan suatu hal yang direkayasa. Kalau suatu hal yang direkayasa, paling banter sebulan beres, nggak ada yang datang lagi. Abang menyampaikan ini organik ya? Organik Real sekali. Real. Saya itu tiap bulan, saya itu ke Solo. Saya kan juga punya komunitas besar di Iya, Solo. iya. Saya sekali mau tanya nih Bang. Ini lagi ramai nih. Di Google Map namanya berubah. Tembok Ratapan Solo rumah Iya, Pak iya, Jokowi. iya. Abang sebagai, ya saya bilang loyalis oke lah ya. Abang ngeliatnya gimana? Ya itulah menarik ya. Saya bilang, Ini bagian dari itu nggak? apapun ya Salawi lah gitu kan. Tembok Ratapan Solo. Iyalah. Oke, oke. Semua itu Salawi ya ibaratnya. Kaum Salawi yang menuduh itu semua. Bang Aswan ini terakhir nih, ini udah mau Iya, selesai, ini mau disuruh selesai sama teman-teman. Oh iya iya. Yang Abang sampaikan nih apa ini? Udah mau udah minta di SP3, Bang Bonatua, kemudian ada Tembok Ratapan. Abang mau kasih pesan apa ke siapa, silakan Pak. Ya pesan saya sih sebetulnya begini. Ini kan mestinya memang katakanlah sudah P19. 19. Ya kan kita fokus aja ke masalah hukum ya. Iya. Kita nggak mau adanya penggiringan-penggiringan opini Opini, publik buat mendukung mereka atau mendukung kita, tidak untuk itu. Kita bicara murni hukum. Kita bicara murni hukum ini sudah P19.
Dan permintaan 3 poin yang diminta oleh pihak kejaksaan sudah dipenuhi. Ya, Pak Jokowi diperiksa kembali itu untuk melengkapi, bukan substansinya, tapi melengkapi. Dan juga teman-teman Pak Jokowi menjadi saksi untuk melengkapi pula. Karena begini, jaksa penuntut umum itu adalah representatif dari Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya. Disitulah jaksa bertarung dengan pengacara-pengacara dari teroris ini. Kan begitu. Nah, artinya celah-celah sekecil apapun mereka harus tutupi kalau ada suatu pertanyaan. Biar tidak ada bias di situ. Ya kan? Nah, disitulah kita lihat kapan P21 itu akan terjadi. Karena nanti setelah itu diserahkan kepada kejaksaan, bola itu di tangan kejaksaan. Lengkap. Ketika lengkap P21, ada 2 pertanyaan. Ditahan atau tidak? Kalau bertanya kepada kami semua, yang minta ditahan biar tidak ada lagi kegaduhan. Kan begitu. Tapi kalau di bawah 5 tahun kan tahan. Di atas 5 tahun ini. Bisa, di bawah 5 tahun kan pasti nggak ditahan. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun ya? Di atas 5 tahun. Bukan di bawah 5 tahun. Di atas 5 tahun. Kita lihat ya nanti. Iya. Jadi bukan sesuatu hal yang menurut kami ini lepas seperti ini, enggak. Kembali lagi saya bilang, karena ada tunggangan-tunggangan politik di sini. Ya. Tapi yang jelas kita percaya betul nanti dilimpahkan ke kejaksaan bisa melakukan suatu tindakan yang objektif. Karena apa? Karena ini di atas 5 tahun hukumannya. Siap-siap. Jadi kita lihat saja di pengadilan karena Pak Jokowi butuh yang namanya ruang pengadilan ya open publik ini untuk membuktikan ijazah asli beliau adalah asli, yang dituduh oleh teroris ini palsu. Itu poin yang utama. Karena apa? Biar tidak ada lagi presiden-presiden atau jurisprudensi yang lain yang ingin menggugat selain ijazah Pak Jokowi. Mungkin saja ijazah-ijazah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Bisa nasibnya serupa. Bisa nasib serupa. Harus dihentikan. Yaitu dengan melalui pengadilan. Itu saja. Bang Aswan, terima kasih sekali. Ini kita ngobrol seru banget ya. Sampai disuruh berhenti sama teman-teman nih. Teman-teman juga terima kasih, rekan-rekan NTV, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Nusantara TV dan NTV News ID. Juga akun-akun sosial media kami di TikTok dan Instagram. Jangan lupa saksikan terus DPO dari Pulau Mas setiap hari Sabtu sore sekitar jam 6 sore. Terima kasih semua. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, thank you berat udah datang pencerahan buat kita. Apa namanya? Kalau bisa